Tahukah kamu, apa itu ikhlas? Kata ikhlas sering kita dengar, terutama saat kita memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada seseorang. Padahal, lebih dari itu, ternyata ikhlas memiliki arti yang sangat luas. Ikhlas itu mudah diucapkan, sulit diterapkan, namun tidak mustahil untuk diupayakan. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan kegiatan positifmu dan tidak membuat semangatmu hancur. Ikhlas itu ketika kamu lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding apa kedudukanmu, dan apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tidak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kamu tetap pada jalan yang lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kamu bisa menghadapi amarah dengan senyum ramah. Kamu hadapi kata-kata kasar dengan jiwa besar. Dan kamu hadapi dusta dengan menjelaskan fakta. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tidak membuatmu sombong. Ketika posisimu di bawah tidak membuatmu menjadi malas. Ikhlas itu ketika hilaf akan mendorongmu minta maaf. Ketika salah akan mendorong berbenah. Ketika ketinggalan akan mendorongmu mempercepat langkah. Ikhlas itu ketika orang lain berlaku tidak baik terhadapmu, tetapi kamu mendoakan kebaikan untuknya. Berikut ialah kisah seorang pemuda luar biasa yang mengajarkan kepada dunia tentang pelayanan kepada masyarakat dengan hati yang ikhlas. Bertahun-tahun yang lalu, di sebuah kampung nelayan yang kecil, di salah satu belahan bumi, di mana seluruh kampung tersebut hidup dan berprofesi sebagai nelayan. Karena hal itu, sebuah regu penyelamat sukarela sangat diperlukan pada saat darurat. Pada suatu malam, angin bertiup dengan kencangnya, terjadilah badai yang besar, hingga membalikkan sebuah kapal nelayan di laut. Karena mengalami kesulitan, salah satu awak kapal tersebut mengirimkan sinyal bantuan. Sinyal kemudian diterima oleh kapten regu penyelamat, dan dengan sigap dia membunyikan tanda sinyal darurat. Kemudian warga kampung berkumpul di alun-alun, dan memandang ke teluk. Pada saat regu penyelamat meluncurkan perahu darurat, dan berusaha menerjang ombak ganas yang seperti akan menggulung mereka. Warga kampung menunggu dengan gelisah di bibir pantai sambil memegangi lampu untuk menjadi tanda jalan kembali ke darat. 1 jam kemudian, perahu penyelamat muncul menembus kabut. Disambut warga kampung yang penuh syukur, berlari menuju mereka. Para sukarelawan terjatuh di pasir karena kelelahan. Mereka melaporkan bahwa perahu penyelamat tidak lagi bisa memuat lebih banyak penumpang, dan mereka terpaksa meninggalkan salah seorang di belakang. Dikarenakan tambahan 1 orang saja pasti akan membalikkan perahu penyelamat, sehingga semua ditelan laut yang ganas. Dengan kalut, kapten memberikan komando kepada regu sukarelawan yang lain untuk kembali mencari seorang yang masih selamat tersebut di tengah laut. Tetapi, ada seorang pemuda berumur 16 tahun, melangkah maju. Ibunya dengan cepat memegangi tangannya, dan berkata, "Jangan pergi, ayahmu mati di dalam sebuah kecelakaan kapal 10 tahun yang lalu, dan kakakmu, Saipul, telah hilang di laut selama 3 minggu. Asep, kamu tinggal satu-satunya milik ibu." Asep menjawab, "Bu, aku harus melakukannya. Bagaimana kalau setiap orang mengatakan, 'Saya tidak bisa, biar orang lain saja yang melakukannya'? Inilah saatnya bagiku untuk melakukan tugasku. Kalau panggilan pelayanan datang, kita semua harus menerima giliran kita dan melakukan apa yang menjadi bagian dari kita." Asep lalu mencium ibunya, dan bergabung dengan regu tersebut. Sebentar kemudian dia ditelan kegelapan malam, bersamaan dengan desiran ombak yang keras. 1 jam berlalu, yang bagi ibu Asep terasa sebagai keabadian. Akhirnya, perahu penyelamat tiba-tiba muncul di kegelapan kabut, dan Asep berdiri tegak di haluan kapal.
Dengan melipat tangannya, kapten bertanya kepadanya, "Apakah kalian berhasil menemukan orang itu?" Asep tidak bisa lagi mengontrol emosinya dan dengan sukacita dia menjawab, "Ya, kami menemukannya. Katakan kepada ibuku, bahwa yang kami temukan adalah Saipul, kakakku." Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tadi adalah, apa yang kamu kerjakan, jika dilakukan dengan hati yang ikhlas, insya Allah akan mendatangkan sesuatu yang tidak kamu sangka sebelumnya. Jadi, jangan berhenti berbuat baik, dan dengan hati yang ikhlas pastinya.